Selamat datang di Naratif Podcast Mata Bajak, Inspirasi Iman Katolik. Di sini, kita mendengarkan kisah nyata tentang perjalanan iman. Ingat, kisah yang datang dari hati dan bisa berasal dari siapa saja, dari latar belakang apapun. Oke. Ini adalah ruang yang terbuka untuk mendengar, merenung, dan mungkin menemukan kembali cinta yang tak pernah memaksa kasih Tuhan. Banyak yang salah paham soal iman Katolik, tapi di video ini saya akan jelasin fakta yang jarang diketahui, supaya kamu paham tanpa tersinggung. Kisah dan penjelasan ini datang dari Jimmy Akin. Ia adalah penulis dan pembicara internasional, apologet senior dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Ia seorang mu'alaf, ahli Alkitab, teologi, bapa gereja, filsafat, hukum kanon, dan liturgi. Penjelasan fakta ini mengubah cara kita memahami iman Katolik. Langsung aja, saya bacain ya. Saya diminta menjelaskan secara singkat mengapa seseorang harus menjadi Katolik. Waktunya terbatas, jadi saya hanya akan menyajikan garis besar argumen. Sementara pertanyaan seperti pembenaran akan dibahas di sesi tanya-jawab. Sejak saya menjadi seorang Kristen di usia 20 tahun, saya telah mempelajari kitab suci dengan penuh semangat. Keinginan terbesar saya adalah memasuki pelayanan Protestan, baik sebagai pendeta maupun sebagai profesor seminari. Saya seorang Calvinis 5 poin dan sedang menjalani sesi di sebuah gereja Presbyterian Evangelis Konservatif, PCA. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai memperhatikan hal-hal dalam kitab suci yang tidak sesuai dengan teologi Protestan. Akhirnya, jumlah hal-hal ini mencapai masa kritis, dan saya terpaksa melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kategori-kategori teologi dengan pikiran terbuka untuk melihat apakah kasus Protestan benar-benar dapat dipertahankan. Pada akhirnya, saya menyimpulkan bahwa hal itu tidak dapat dipertahankan. Saya terpaksa menyimpulkan bahwa terlepas dari banyaknya unsur doktrinal yang terkandung di dalamnya, Protestantisme dalam bentuk apapun bukanlah iman Alkitab dan bahwa Katolikismelah yang melakukannya. Jadi, saya terdorong oleh hati nurani untuk memasuki gereja Katolik. Dan mengapa menjadi Katolik? Banyak jawaban dapat diberikan untuk pertanyaan ini. Sama seperti banyak jawaban dapat diberikan untuk pertanyaan, mengapa menjadi seorang Kristen secara umum? Beberapa jawaban yang diberikan untuk kedua pertanyaan ini akan berfokus pada manfaat apa yang dibawa oleh kekristenan dan Katolikisme, khususnya bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Jawaban semacam ini baik-baik saja. Kitab suci sendiri menawarkan jawaban seperti itu ketika berbicara tentang perlunya menganut iman yang benar. Misalnya, apa gunanya bagi manusia? Bekerjalah untuk makanan yang bertahan. Pilihlah hidup. Namun, ada satu jawaban mendasar, terlepas dari manfaat yang dibawa oleh kekristenan dan Katolikisme, untuk pertanyaan mengapa seseorang harus menjadi seorang Kristen dan seorang Katolik. Jawaban itu sama dalam kedua kasus, karena itu benar. Selanjutnya, saya akan menguraikan apa yang membawa saya pada kesadaran bahwa kekristenan secara umum tidak hanya benar, tetapi Katolikisme secara khusus juga benar. Persoalan khusus yang menyebabkan banyaknya masalah Alkitab yang saya lihat dalam teologi Protestan mencapai titik kritis adalah penemuan Alkitab mengenai jabatan paus. Sebagai seorang evangelis, saya percaya bahwa dalam Matius 16 ayat 18, Yesus tidak mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang tempat ia akan membangun gerejanya. Saya percaya bahwa Yesus sedang mengontraskan Petrus dengan batu karang
yang saya yakini sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus. Cara saya memperkuat keyakinan ini adalah dengan menegaskan perbedaan antara kata yang digunakan dalam terjemahan Yunani untuk Petrus, Petros, dan kata yang digunakan untuk batu karang, Petra, yang menunjukkan bahwa keduanya sedang dikontraskan. Seperti banyak evangelis, saya menegaskan bahwa istilah Petros berarti batu kecil, dan bahwa Petra berarti batu karang besar. Oleh karena itu, Yesus sedang mengecilkan Petrus dan kepentingannya dengan bagian wahyu yang besar, dan penting bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, argumen itu sama sekali tidak benar. Dalam bahasa Yunani abad pertama, Petros dan Petra tidak berarti batu kecil dan batu besar. Sebagaimana ditunjukkan oleh D.A. Carson dalam tafsirnya tentang Matius dalam Expositors Bible Commentary, istilah-istilah tersebut memang memiliki arti tersebut dalam beberapa puisi Yunani awal. Tetapi pada abad pertama, perbedaan ini telah hilang dan keduanya menjadi sinonim dalam EBC volume 8 halaman 368. Lebih lanjut, sebagaimana ditunjukkan Carson, kata bahasa Aram Kepa yang mendasari bahasa Yunani berarti batu, besar, dalam EBC 8 halaman 367, bukan batu kecil. Penggunaan kedua istilah yang berbeda ini sepenuhnya dijelaskan oleh variasi gaya bahasa. Terlalu banyak pengulangan akan mengganggu telinga, yang merupakan alasan utama kita memiliki kata ganti untuk menghindari pengulangan yang berlebihan. Dalam hal ini, mengubah istilah Petros menjadi Petra merupakan variasi gaya bahasa yang normal untuk menghindari pengulangan dalam kalimat yang sama. Kita akan mengakui adanya contoh variasi gaya bahasa yang lebih besar lagi dalam percakapan sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, seandainya saya seorang administrator rumah sakit yang menghadiri penggalangan dana dan berencana mengumumkan bahwa salah satu dokter kepala saya, seorang pria bernama Dr. Robert Stone, akan menjadi dokter kepala di sayap baru rumah sakit tersebut, saya mungkin akan berkata di depan umum, "Sejujurnya, Bob, kau adalah batu. Dan di atas batu itu, aku akan membangun sayap baru rumah sakit ini." Tak seorang pun di acara itu akan mengira saya merujuk siapapun selain Dr. Stone sebagai batu tempat sayap baru itu dibangun. Variasi gaya ini wajar saja, dan perbedaan etimologis antara istilah bahasa Inggris stone dan rock jauh lebih besar daripada perbedaan antara istilah Yunani, Petros, dan Petra. Bahkan andaikan bertentangan dengan bukti linguistik bahwa kedua istilah tersebut harus dibaca sebagai batu kecil dan batu besar. Ini tidak berarti Yesus meremehkan Petrus dalam pernyataan tersebut. Argumen anti-Petrus berasumsi bahwa jika ada perbedaan dalam kedua istilah tersebut, pasti ada paralelisme antitesis antara pernyataan tentang Petrus dan pernyataan tentang batu karang, yaitu Yesus meremehkan Petrus dengan mengontraskannya dengan batu karang. Aku berkata kepadamu, Petrus, engkau adalah batu yang sangat kecil, tetapi di atas batu karang identitasku yang besar, aku akan membangun gerejaku. Namun, asumsi bahwa paralelisme tersebut antitesis hanyalah asumsi tanpa bukti. Hal itu bisa saja bersifat sintetis, sehingga pernyataan tentang batu karang tersebut memperluas pernyataan tentang Petrus. Aku berkata kepadamu, Petrus, engkau mungkin terlihat seperti batu kecil sekarang, tetapi di atas batu karang yang besar, engkau sesungguhnya. Aku akan membangun gerejaku. Saya menyadari bahwa argumen Injili standar yang menentang Petrus sebagai batu karang tidaklah tepat. Namun, suatu hari, saya sedang membaca Matius 16. Ketika tiba-tiba, struktur eksegetis perkataan Yesus kepada Petrus menjadi sangat jelas bagi saya dan memberikan bukti positif bahwa sebagaimana dipahami oleh akal sehat,
Petrus tidak diragukan lagi adalah batu karang itu. Dalam Matius 16 ayat 17 sampai 19, Yesus membuat 3 pernyataan. Ketiganya dimulai dengan sebuah pernyataan mengenai Petrus. Pernyataan ini kemudian diikuti oleh elaborasi 2 bagian yang terdiri dari sebuah kontras. Wahyu manusia atau ilahi, aktivitas Kristus atau setan, pengesahan surgawi atas pengikatan atau pelepasan duniawi. Elaborasi ini mengembangkan makna dari pernyataan utama. Struktur eksegesis. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Pernyataan 1. Di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pernyataan 2. Di ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pernyataan 3. Di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Struktur eksegetis dari bagian ini menuntut Petrus menjadi batu karang, yaitu pernyataan 1 dan 3 menempatkan Petrus sebagai subjek utama. Oleh karena itu, pernyataan 2 juga demikian. Pernyataan 1 dan 3 adalah berkat bagi Petrus. Oleh karena itu, pernyataan 2 juga demikian. Elaborasi dalam pernyataan 1 dan 3 mengembangkan makna dari pernyataan-pernyataan dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, elaborasi dalam pernyataan 2 mengembangkan makna pernyataan 2. Dihadapkan dengan fakta-fakta ini, serta fakta-fakta lain yang tidak sempat saya bahas di sini, saya terpaksa menyimpulkan bahwa Petrus memang batu karang yang Yesus bicarakan. Banyak ekseget evangelis atau orang yang menafsirkan atau mempelajari Injil, karya evangelis, secara mendalam mengakui hal yang sama. Namun, mereka segera mencoba untuk memblokir implikasi apapun yang ditarik dari fakta ini. Mereka mencoba untuk menutup rantai inferensi dan mengisolasi data, sehingga tidak dapat memunculkan inferensi eklesiologis apapun. Biasanya, mereka mengakui bahwa Petrus adalah batu karang, tetapi kemudian meyakinkan pembaca mereka tanpa bukti bahwa klaim Katolik tentang Petrus tidak sesuai. Klaim-klaim ini dibiarkan tanpa diteliti. Demi keadilan, seseorang tidak bisa begitu saja menutup proses inferensi dan memperlakukan fakta bahwa Petrus adalah batu karang sebagai data teologis yang terisolasi, menggantung di angkasa tanpa hubungan dengan hal lain. Seseorang harus memikirkan implikasi dari fakta ini, sebagaimana seseorang harus memikirkan implikasi dari setiap fakta lain yang disajikan kitab suci kepada kita. Ketika seseorang diizinkan untuk melakukan ini, menjadi jelas bahwa Petrus memang rasul utama, de jure, dan bukan hanya de facto. Saya sendiri menyadari hal ini ketika saya masih seorang evangelis. Saya berkata dalam hati, untunglah Petrus bukan batu karang. Karena jika dia memang batu karang, maka dia akan menjadi rasul utama. Dan jika dia rasul utama, maka dia akan memegang kendali setelah Yesus naik ke surga. Ketika saya menemukan bahwa Petrus adalah batu karang, saya terpaksa menyimpulkan bahwa dialah pemimpin gereja di bumi tanpa kehadiran Yesus, dan saya menyadari bahwa ini adalah definisi yang cukup mendasar tentang jabatan paus. Peran unik Petrus sebagai rasul utama juga tidak terbatas pada Matius 16. Dalam Lukas 22, Yesus menjawab pertanyaan tentang siapa rasul terbesar dengan 3 bagian khotbah lainnya. Pertama, ia menjelaskan prinsip kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan adalah pelayanan. Kemudian ia meyakinkan semua rasul
bahwa mereka akan memiliki tempat-tempat terkemuka dalam kerajaannya. Kamu akan duduk di atas 12 takhta. Dan akhirnya ia memberi Petrus tanggung jawab pastoral khusus atas rasul-rasul lainnya. Kuatkanlah iman saudara-saudaramu. Seluruh khotbah ini adalah jawabannya atas pertanyaan tentang siapa rasul terbesar, dan ia menjelaskannya dengan jelas. Ia telah memberi Petrus peran pastoral khusus, dan secara khusus berdoa agar Petrus memenuhi peran ini, melebihi rasul-rasul lainnya. Demikian pula, dalam Yohanes 21, Yesus kembali menunjukkan peran pastoral khusus Petrus atas para rasul lainnya. Kita diberitahu siapa yang hadir dalam peristiwa itu, dan Yohanes memberitahu kita bahwa mereka adalah para rasul, murid-murid inti. Kemudian Yesus memimpin Petrus dalam pengakuan 3 kali lipat, menyeimbangkan 3 kali penyangkalan sebelumnya. Ia mengawalinya dengan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Siapakah mereka ini? Para rasul lain yang hadir. Oleh karena itu, dengan mengingat merekalah Yesus memilih Petrus dan menegaskan kembali peran pastoralnya dengan mengatakan kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena prakata tersebut menunjuk pada peran khusus Petrus di antara para rasul. Mereka termasuk dalam tugas pastoral Petrus, domba-dombaku. Doktrin Katolik lain yang saya sadari akan benar jika Petrus adalah batu karang, adalah doktrin infalibilitas kepausan. Allah selalu menyediakan sarana kepastian doktrinal institusional bagi umatnya. Pada masa-masa awal Perjanjian Lama, imam besar melayani dengan Urim dan Tumim untuk bertanya kepada Tuhan. Karena Allah tidak berdusta, meskipun ia tidak selalu menjawab imam besar, ketika ia menjawab, ia benar. Oleh karena itu, terdapat karisma infalibilitas ex officio yang berkaitan dengan jabatan imam besar. Karisma infalibilitas ini juga dapat dijalankan tanpa Urim dan Tumim dalam beberapa kasus. Dalam Yohanes 11, Yohanes memberitahu kita bahwa imam besar pada zamannya, tanpa menyadarinya, bernubuat oleh Roh Kudus karena ia adalah imam besar pada tahun itu. Ini semata-mata karena jabatannya, seperti yang ditunjukkan Yohanes. Tentu saja bukan karena keadaan moralnya yang lurus di hadapan Allah, karena inilah imam besar Saduki yang memerintahkan kematian Mesias. Bahkan, ia sedang merencanakan kematian Mesias ketika ia bernubuat. Oleh karena itu, ini murni karisma infalibilitas ex officio dari jabatan, bukan karena kualitas moral orang yang memegang jabatan tersebut atau hal lainnya. Mengingat fakta-fakta ini, saya berkata dalam hati, untunglah umat Katolik tidak benar tentang Petrus sebagai batu karang, karena jika tidak, mereka akan memiliki argumen yang kuat untuk infalibilitas kepausan. Selain itu, kebetulan, terlepas dari kekeliruan moral Petrus sendiri, termasuk 3 kali penyangkalan imannya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Atau bukan aku? Dalam Yohanes 18 ayat 25, hal ini jelas tidak menghentikannya untuk kemudian menjalankan karisma infalibilitas dalam beberapa keadaan. Teguran Paulus atas perilaku Petrus pun tidak menghentikannya untuk melakukannya. Ketika orang-orang menyamakan isu infalibilitas kepausan yang terbatas dengan ketidakbercelaan atau dengan infalibilitas total, saya sering menggunakan fakta-fakta ini dengan menunjukkan bahwa saya tahu seorang paus yang menyangkal iman Kristen ditegur di depan umum oleh kardinal agungnya, dan kemudian menulis 2 ensiklik yang sepenuhnya infalibel. Namanya Simon Petrus, dan Anda dapat menemukan kedua ensiklik itu di bagian belakang Perjanjian Baru Anda. Fakta bahwa Petrus adalah
batu karang tempat gereja dibangun memiliki implikasi bagi eklesiologi kita. Beberapa orang dalam upaya untuk menghalangi kesimpulan yang ditarik dari status Petrus sebagai batu karang, telah mencoba mengatakan bahwa perannya hanyalah membuka kerajaan bagi orang Yahudi, dan kemudian bagi orang non-Yahudi. Setelah peristiwa Kisah Para Rasul 2 dan 10 berakhir, ia tidak lagi memiliki peran. Teori ini tidak berhasil karena satu alasan, kuasa melepaskan dipasangkan dengan kuasa mengikat. Jika melepaskan ditafsirkan sebagai hak untuk memberitakan Injil dan menerima kelompok etnis baru ke dalam gereja, maka Petrus juga berhak untuk menolak memberitakan Injil dan menolak untuk menerima kelompok etnis tertentu ke dalam gereja. Hal ini jelas bertentangan dengan rencana Kristus, sebagaimana disinggung dalam Injil dan dinyatakan dalam surat-surat Paulus, yaitu untuk menciptakan komunitas mesianik multi-etnis dengan tidak ada yang dikecualikan. Oleh karena itu, teori ini pasti salah. Alasan kedua, mengapa hal ini salah, adalah karena sama sekali tidak memperhitungkan makna bahasa mengikat dan melepaskan dalam konteks Yahudi. Istilah mengikat dan melepaskan bukanlah metafora baru yang maknanya masih harus kita tebak. Istilah-istilah ini telah mapan penggunaannya dalam bahasa rabinik, dan kita tahu persis apa artinya. Intinya, bahasa ini dapat digunakan untuk menyampaikan bahwa kemampuan untuk membuat, mengubah, dan menghapuskan aturan perilaku yang berwenang bagi komunitas. Aturan-aturan ini dikenal dan masih dikenal dalam komunitas Yahudi sebagai halakah. Misalnya, aturan bahwa seseorang tidak boleh makan makanan yang mengandung susu dan produk daging adalah halakah yang didasarkan pada perintah kitab suci untuk tidak memasak kambing muda dalam susu induknya. Banyak halakah Yahudi yang tidak masuk akal, dan Yesus mengecam otoritas Yahudi karena membuat aturan semacam itu. Ia mengecam mereka karena mengikat beban berat dan meletakkannya di atas punggung orang, tetapi tidak mau sedikit pun meringankannya. Namun, Yesus tidak menantang otoritas para penguasa untuk membuat halakah bagi komunitas Yahudi. Sebaliknya, dalam Matius 23, ia menekankan bahwa mereka duduk di kursi Musa, sehingga rata-rata orang wajib melakukan apapun yang mereka perintahkan. Tetapi, jangan melakukan seperti yang mereka lakukan, karena mereka berperilaku munafik. Di Matius 16, Yesus memberi Petrus kuasa untuk membuat halakah bagi komunitas Kristen. Dan kemudian, Matius 18:18, ia memperluas otoritas yang sama kepada para rasul lainnya. Karena setiap komunitas membutuhkan aturan perilaku dan kemampuan untuk menetapkan, mengubah, dan mencabutnya, gereja Kristen selalu mengakui otoritas para pemimpinnya untuk menetapkan aturan-aturan tersebut. Misalnya, ini adalah hari puasa, ini adalah hari pantang, ini adalah hari raya, dan lain-lain. Makna lain yang telah mapan untuk bahasa mengikat dan melepaskan adalah pengampunan atau penahanan dosa. Karena hal ini bukan inti dari tujuan kita saat ini, kita tidak akan membahas makna ini di sini. Untuk bacaan lebih lanjut tentang kedua penggunaan ini, lihat The Jewish New Testament Commentary dalam Matius 16 ayat 18 dan 18 ayat 18. A Rabbinic Commentary on the New Testament oleh Samuel Laks, Hoboken, NJ, dan New York, NY, KTAV Takatus ADL, 1987, 256F, 270F. Karena mungkin sulit untuk mendapatkannya, berikut adalah kutipan singkat dari Jewish Encyclopedia. Mengikat dan melepaskan. Ibrani, Asar Vehitir. Istilah rabbinik
untuk melarang dan mengizinkan. Kekuasaan mengikat dan melepaskan sebagaimana selalu diklaim oleh orang Farisi. Di bawah Ratu Alexandra, orang Farisi, kata Yosefus, Perang Orang Yahudi, buku 1 bab 5, paragraf 2. Menjadi administrator semua urusan publik sehingga diberi wewenang untuk mengusir dan menerima kembali siapapun yang mereka inginkan, serta melepaskan dan mengikat. Berbagai mazhab memiliki kekuasaan untuk mengikat dan melepaskan, yaitu untuk melarang dan mengizinkan. Talmud Cahgigah 3b. Dan mereka juga dapat mengikat hari apapun dengan menyatakannya sebagai hari puasa. Talmud Ta'anit 12a. Kekuasaan dan wewenang ini yang dilimpahkan kepada badan rabi setiap zaman Sanhedrin menerima ratifikasi dan persetujuan akhir dari pengadilan surgawi. Sifra, Emor, 9. Talmud Makot 23b. Dalam pengertian ini, Yesus ketika menunjuk murid-muridnya untuk menjadi penerusnya menggunakan rumus yang sudah dikenal. Matius 16 ayat 19 dan 18 ayat 18. Dengan kata-kata ini, ia pada hakikatnya memberikan mereka wewenang yang sama dengan yang ia dapati dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang, tetapi tidak mau menyentuhnya dengan satu jari pun, yaitu melepaskannya, karena mereka memiliki kuasa untuk melakukannya. Matius 23, ayat 2-4. Dalam pengertian yang sama, surat kedua, Clemens kepada Yakobus 2, khotbah-khotbah Clemens, pendahuluan 221 Masehi. Petrus digambarkan telah menunjuk Clemens sebagai penerusnya dengan mengatakan, "Aku mengkomunikasikan kepadanya kuasa untuk mengikat dan melepaskan, sehingga sehubungan dengan segala sesuatu yang akan ia tetapkan di bumi, itu akan ditetapkan di surga, karena ia akan mengikat apa yang seharusnya diikat dan melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan, karena ia mengetahui hukum-hukum gereja." Dalam Ensiklopedia Yahudi 3 ayat 215. Fakta-fakta tentang Petrus ini dan makna mengikat dan melepaskan memungkinkan kita memahami eklesiologi Yesus. Bertentangan dengan klaim Injili bahwa satu-satunya gereja universal yang Kristus maksudkan adalah gereja yang tak kasat mata, yang terdiri dari semua orang percaya. Kitab suci menunjukkan bahwa ia sepenuhnya menghendaki gerejanya menjadi lembaga jasmani yang kasat mata di bumi. Kristus hanya menggunakan istilah eklesia 2 kali dalam Injil, dalam Matius 16 ayat 18 dan 18 ayat 18. Berdasarkan kedua bagian inilah, kita harus memahami eklesiologi Kristus. Dan keduanya tidak membenarkan gagasan tentang gereja yang tak kasat mata dan tidak berotoritas. Kita dapat mengemukakan poin-poin berikut mengenai kedua bagian tersebut dan konteksnya, yaitu Yesus memberi Petrus kunci kerajaannya, mengikuti kebiasaan pengurus rumah tangga perjanjian lama, yang memegang kunci-kunci keluarga Daud untuk tuannya, Yesaya 22. Dengan demikian, Petrus menjadi kepala rumah tangga baru bagi keluarga Daud yang baru. Dengan mengangkat Petrus sebagai kepala rumah tangganya, Yesus menjadikan Petrus pemimpin duniawinya saat ia tidak ada. Namun, sekelompok orang percaya yang tidak kelihatan atau non-institusional, non-otoritatif, tidak membutuhkan pemimpin. Yesus memberi Petrus wewenang untuk mengikat dan melepaskan, yang merujuk pada penetapan, perubahan, dan pencabutan aturan perilaku yang berwenang bagi komunitas. Namun, sekelompok orang percaya yang tidak kelihatan tidak membutuhkan aturan disiplin seperti itu. Hanya lembaga yang kelihatan yang membutuhkannya.
Yesus berjanji bahwa gerbang neraka tidak akan pernah menang melawan gerejanya. Minimalnya, ini berarti gereja tidak akan pernah lenyap. Namun, kelompok orang percaya yang tidak kelihatan tidak membutuhkan janji bahwa mereka tidak akan lenyap karena banyak orang percaya sudah berada di surga. Dalam Matius 18, ketika Yesus merujuk pada gereja, Ia menunjukkan bahwa gereja memiliki kuasa ekskomunikasi. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, perlakukanlah dia seperti kamu memperlakukan orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai, yaitu sebagai orang luar, maka ekskomunikasi. Namun, tubuh tak kasat mata tidak memiliki kebutuhan atau kuasa ekskomunikasi. Hanya badan institusional yang kasat mata yang membutuhkan kemampuan untuk memisahkan anggota-anggota yang sakit, yang mencoba tetap berada di dalamnya. Beberapa poin ini ditambah poin-poin lain yang tidak sempat kita bahas, menunjukkan bahwa Yesus memahami gerejanya sebagai gereja yang kelihatan dan institusional, bukan sekedar kumpulan semua orang percaya yang tak kelihatan, karena Ia menyebutnya dalam bentuk tunggal gerejaku. Kita tahu bahwa gerejanya adalah satu institusi yang kelihatan. Gereja bukanlah kumpulan institusi yang kelihatan seperti model Protestan. Yesus berkata, gerejaku, bukan gereja-gerejaku. Ini juga pada kenyataannya, bagaimana orang Kristen mula-mula memahami gagasan gereja Kristus. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarawan gereja mula-mula, J.N.D. Kelly, mereka tidak memiliki konsep gereja yang tak kelihatan. Lihat bukunya Early Christian Doctrines, yang merupakan konsep yang diciptakan pada masa Reformasi Protestan, semata-mata untuk membenarkan pemisahan diri dari gereja Kristen yang kelihatan. Sebab dalam perikop di mana Yesus berjanji bahwa gerejanya tidak akan pernah lenyap, Ia membayangkan gerejanya sebagai satu lembaga tunggal yang kelihatan. Kita memiliki janji Kristus bahwa lembaga tunggal yang kelihatan yang Ia dirikan sebagai gerejanya tidak akan lenyap, dan oleh karena itu telah bertahan dan tetap ada di bumi hingga hari ini, dipersatukan dan dipersatukan oleh otoritas disiplin yang Ia berikan dalam mengatur para anggotanya. Oleh karena itu, untuk menjadi anggota gereja Kristus, seseorang harus menemukan gereja Kristen yang telah ada sejak abad pertama sebagai satu lembaga yang kelihatan. Hanya ada satu entitas seperti itu, yaitu Gereja Katolik. Tidak seperti setiap gereja lain yang muncul di kemudian hari, dengan anggotanya berasal dari kelompok lain. Hanya Gereja Katolik yang telah ada sebagai satu lembaga yang kelihatan sejak abad pertama. Itulah gereja Kristen yang asli. Itulah gereja yang secara pribadi didirikan oleh Yesus Kristus. Gereja ini akan terus ada hingga akhir zaman. Gerbang-gerbang Sheol tidak dapat mengalahkannya. Gereja ini berbicara dengan otoritas yang Ia berikan. Dan seseorang harus bergabung dengan gereja Katolik agar benar-benar bersatu dalam tubuh dan bukan hanya dalam roh dengan gereja Kristus. Setelah membahas kepausan dan eklesiologi serta menelaah secara singkat mengapa penjelasan Protestan tentang isu-isu ini tidak relevan, sekarang saya ingin membahas apa yang saya anggap sebagai kesulitan inti dalam Protestantisme, yang darinya semua masalah doktrinal lainnya mengalir. Ini adalah isu sola scriptura, yang seperti yang Anda ketahui, telah disebut sebagai prinsip formal reformasi. Luther awalnya mengusulkan doktrin sola scriptura sebagai cara untuk melindungi dirinya dari bantahan yang mudah. Ia telah menghasilkan penjelasannya sendiri yang khas tentang doktrin pembenaran, dan dalam bentuk Luther klasik,
telah membuat beberapa pernyataan yang terlalu dramatis mengenai hal itu. Beberapa di antaranya, ia dan murid-muridnya kemudian tarik kembali selama periode reformasi. Luther juga ingin menyangkal sejumlah besar doktrin lainnya. Namun, karena para bapak gereja awal dan ajaran magisterium jelas-jelas bertentangan dengan posisi baru Luther, Luther harus mencabut hak para bapak gereja dan gereja untuk memiliki kekuatan doktrinal yang mengikat yang mampu mengoreksi pemahamannya tentang kitab suci. Oleh karena itu, ia memisahkan bapak gereja dan magisterium, serta menegaskan bahwa seseorang harus memandang kitab suci hanya sebagai sesuatu yang mengikat dalam perumusan doktrinnya. Para pemimpin Protestan lainnya yang menganjurkan posisi radikal atau bahkan lebih radikal daripada Luther, menyadari bahwa mereka harus melakukan hal yang sama untuk melindungi interpretasi mereka terhadap kitab suci. Maka, doktrin sola scriptura memperoleh dukungan luas di kalangan Protestan. Ironisnya, prinsip formal reformasi Protestan justru dirancang sebagai perlindungan bagi prinsip material reformasi Protestan, yaitu sola fide. Biasanya, materi mengisi bentuk, bukan bentuk yang menyesuaikan diri dengan materi. Dapat dikatakan bahwa ini seperti ekor yang mengibaskan anjing. Terdapat banyak ketidaksepakatan mengenai makna rumus sola scriptura di kalangan Protestan, sebagaimana juga terdapat banyak ketidaksepakatan mengenai makna rumus sola fide. Namun, di kalangan evangelikal kontemporer, terutama yang tidak terlalu menekankan wahyu pribadi gerakan karismatik, terdapat kesepakatan luas mengenai bagaimana sola scriptura seharusnya berfungsi dalam praktik. Menurut pemahaman ini, yang saya anut ketika saya masih seorang evangelikal, setiap proposisi teologis yang tidak dapat dibuktikan hanya dari kitab suci tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajib dipercayai, melainkan paling banter sebagai spekulasi yang diizinkan. Metode pembuktian hanya melalui kitab suci yang harus digunakan adalah bahwa proposisi tersebut harus diturunkan dari kitab suci A dengan menemukan pernyataan eksplisit dari proposisi tersebut, atau B dengan menyimpulkannya dari sebuah ayat atau serangkaian ayat meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Dalam semua kasus, ayat-ayat tersebut harus ditafsirkan. Menurut metode gramatikal historis dan metode penafsiran lain, tidak boleh dianggap menghasilkan kesimpulan doktrinal yang mengikat. Inilah pemahaman umum tentang sola scriptura dalam komunitas evangelikal. Jadi, inilah yang ingin saya bahas hari ini. Saya hanya bisa memulai dengan mengatakan, sejujurnya, bahwa doktrin ini sama sekali tidak alkitabiah. Pertama-tama, prinsip ini tidak pernah diterapkan selama penulisan Alkitab. Setiap individu yang hidup di dunia Alkitab bergantung pada cara-cara komunikasi di luar Alkitab untuk firman Tuhan. Ini termasuk mimpi pribadi, penglihatan, nabi, urim, dan tumim, serta para rasul. Semua metode ini pada dasarnya bersifat lisan. Kebanyakan nabi tidak pernah menulis. Begitu pula kebanyakan rasul. Tetapi mereka semua menyampaikan firman Tuhan yang telah mereka pelajari secara tidak tertulis. Sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 1, dalam banyak cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita dahulu. Perhatikan bahwa ayat tersebut mengatakan Allah berbicara kepada para bapa leluhur dengan banyak cara. Bukan bahwa ia menulis kepada para bapa leluhur dengan banyak cara. Diakhiri dengan pernyataan, dan sekarang ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Bukan bahwa ia telah menulis kepada kita melalui anaknya. Penekanan pada berbicara, alih-alih menulis, mencerminkan fakta bahwa dunia Alkitab pada dasarnya merupakan budaya aural,
alih-alih budaya dokumenter. Beberapa dokumen disimpan, tetapi sulit diduplikasi, dan setidaknya hanya dapat dibaca oleh segelintir orang yang melek huruf. Sebagian besar orang tidak dapat membaca, sehingga pembacaan kitab suci di depan umum menjadi penting. Karena kitab suci membayangkan rata-rata individu menemukan kitab suci dalam bentuk lisan. Kitab suci tidak membayangkan mereka duduk dan membaca kitab suci serta melakukan studi Alkitab, sebagaimana disyaratkan oleh sola scriptura jika seseorang ingin mempertimbangkan seluruh ajaran kitab suci, alih-alih hanya beberapa ayat yang telah didengarnya dibacakan. Masyarakat Alkitab juga merupakan apa yang disebut sebagai budaya konteks tinggi, di mana sebagian besar informasi diasumsikan telah diketahui oleh pembaca suatu dokumen, dan oleh karena itu tidak dijabarkan dalam dokumen tersebut. Sebaliknya, masyarakat Eropa Utara dan Amerika adalah konteks rendah, yang berarti jauh lebih sedikit informasi yang dianggap remeh dan dokumen-dokumen kita jauh lebih berfokus pada merinci poin-poin individual. Dokumen ini adalah contoh yang baik. Karena kitab suci merupakan seperangkat dokumen yang diproduksi dalam budaya konteks tinggi, kitab suci mengasumsikan banyak hal yang tidak tercantum dalam teks. Dengan hanya melihat teks itu sendiri, tanpa membiarkan faktor-faktor lain memengaruhi pemahaman kita, sola scriptura selalu mengarah pada penafsiran yang keliru karena mencoba memperlakukan kitab suci sebagai refleksi lengkap dari pola pikir Alkitabiah, padahal sebenarnya tidak. Misalnya, kitab suci tidak pernah secara langsung membahas pertanyaan tentang siapa yang harus dibaptis, orang percaya atau orang percaya dan anak-anak mereka, atau bagaimana orang harus dibaptis, mencelupkan, menuangkan, memercikkan, atau melalui sejumlah metode berbeda yang diizinkan. Mengapa tidak membahas pertanyaan-pertanyaan ini? Karena ditulis untuk orang-orang yang A. telah dibaptis dan mengetahui jawabannya dari praktik gereja, atau B. adalah kandidat untuk pertobatan yang akan mempelajari jawabannya dari praktik gereja. Jawaban atas dua pertanyaan tentang baptisan ini yang mengganggu dunia Protestan merepotkan karena kitab suci tidak pernah menjawabnya. Kitab suci mengharapkan seseorang untuk melihat praktik gereja untuk menemukan jawabannya. Namun, para pendukung sola scriptura dipaksa untuk mencoba memaksa kitab suci melakukan sesuatu sebagai dokumen konteks tinggi yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilakukan. Jika seseorang mendekati suatu tokoh zaman Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan memberinya gagasan bahwa ia harus membentuk keyakinannya hanya berdasarkan apa yang tertulis, ia pasti akan menggaruk kepalanya dan berpikir Anda gila. Kemungkinan besar ia buta huruf dan hanya memiliki akses terbatas ke kitab suci. Lebih lanjut, ia adalah anggota masyarakat yang menganut konteks tinggi atau tradisi lisan, karena konteks harus disampaikan secara lisan jika tidak disampaikan secara tertulis. Dan ia akan menyimpulkan bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang cara kerja masyarakatnya atau dokumen-dokumennya. Akhirnya, ia akan menunjukkan contoh-contoh firman Tuhan yang disampaikan pada zamannya di luar kitab suci. Misalnya, jika seseorang mendekati seorang anggota jemaat di Tesalonika pada zaman Paulus dan menyarankan agar jemaat tersebut menolak untuk mematuhi hal-hal yang ia sampaikan secara lisan dan hanya melihat apa yang tertulis, mereka pasti akan merasa tidak percaya. Khususnya jemaat di Tesalonika, karena masalah yang dihadapinya dengan surat-surat palsu yang konon dikirim oleh sang rasul, Paulus secara khusus mengingatkan untuk memperhatikan
apa yang telah ia sampaikan secara lisan kepada mereka. Contoh kasus yang menonjol adalah 2 Tesalonika 3 ayat 8, di mana ia mengingatkan mereka bahwa ia telah memberitahu mereka secara lisan apa yang menahan manusia durhaka. Namun, perhatikan, ia tidak memberitahu kita. Paulus tidak pernah menyatakan apa yang menahan manusia durhaka, dan para penafsir Protestan telah berusaha keras untuk memahaminya, karena kitab suci tidak mengatakannya. Contoh lain dari praktik sastra konteks tinggi atau tradisi lisan. Karena sola scriptura tidak pernah dipraktikkan pada zaman Alkitab, untuk menuntutnya dari kita sekarang, kita harus melakukan pergeseran paradigma epistemologis yang besar. Pergeseran yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan Allah dengan manusia. Jika pergeseran radikal dalam metode teologis seperti itu terjadi setelah kematian para rasul, tentu mereka telah memperingatkan kita tentang hal itu. Seharusnya ada bagian-bagian, dan memang harus ada bagian-bagian, karena para rasul tidak akan berhasil menyampaikan gagasan ini secara lisan berdasarkan teori sola scriptura, yang di dalamnya para rasul berkata bahwa, "Dengarlah teman-teman, setelah kami mati, kumpulkanlah semua tulisan kami dan dengarkanlah sendiri. Lupakan semua yang kami katakan di luar, apa yang ada dalam tulisan kami, setiap ajaran dan perintah yang kami berikan kepadamu. Tidak ada satupun yang relevan. Oh ya, dan pastikan kalian memberikan semua orang salinan tulisan kami, karena setiap orang seharusnya membacanya, dan pada akhirnya bertanggung jawab untuk memahaminya. Sementara yang lain hanya memberi nasihat tentang apa artinya." Tentu saja, tidak ada bagian-bagian seperti itu. Sebaliknya, kita mendapati para rasul mengatur agar ajaran mereka diteruskan secara lisan. Tentu saja, kaum Protestan telah mencoba sejumlah bagian dan serangkaian bagian untuk membuktikan sola scriptura. Namun, semua upaya ini tidak berhasil. Kita dapat membahas beberapa di antaranya di sesi tanya jawab. Biasanya, teori-teori tersebut tidak berhasil. Setidaknya, karena jika ada alasan lain, mereka akan membuktikan terlalu banyak. Teori-teori tersebut membahas situasi yang terjadi di zaman Alkitab, sehingga jika mereka membuktikan sola scriptura bagi seseorang, mereka akan membuktikannya pada periode ketika kitab suci masih ditulis, periode ketika kita paling yakin bahwa sola scriptura bukanlah kehendak Allah. Agar suatu bagian atau serangkaian bagian dapat digunakan untuk membuktikan sola scriptura, bagian-bagian tersebut harus menyiratkan bahwa akan terjadi pergeseran paradigma teologis yang besar setelah kematian para rasul, yang mana para pendengar mereka akan melupakan apa yang mereka dengar secara lisan, dan yang karenanya mereka selanjutnya, tetapi tidak sebelum pergeseran tersebut, akan berpegang teguh pada kitab suci saja. Jelas, tidak ada bagian dan serangkaian bagian seperti itu. Fakta bahwa sola scriptura tidak dapat dibuktikan hanya dari kitab suci merupakan masalah besar bagi teori tersebut. Jika setiap poin teologis harus dapat dibuktikan hanya dari kitab suci, maka sola scriptura harus dapat dibuktikan hanya dari kitab suci. Jika tidak dapat dibuktikan demikian, maka teori tersebut menyangkal dirinya sendiri. Teori tersebut menghancurkan fondasinya sendiri. Teori ini seperti proposisi yang menyangkal dirinya sendiri, seperti tidak ada generalisasi yang benar, dan karenanya otomatis salah. Karena sola scriptura tidak dapat dibuktikan hanya dari kitab suci, kita tahu bahwa itu adalah proposisi yang menyangkal dirinya sendiri, dan dengan demikian dijamin salah. Kitab suci mengharapkan Anda untuk melihat hal-hal lain
selain dirinya sendiri ketika membentuk doktrin Anda, yaitu ia mendorong Anda untuk melihat pola pikir apostolik, jaringan yang digunakan para rasul untuk membaca kitab suci. Secara historis, orang Kristen menyebut jaringan ini sebagai tradisi apostolik atau tradisi sakral. Ketika kita menelaah apa yang dikatakan kitab suci, kita menemukan bahwa tradisi bukanlah kata yang kotor dalam Alkitab, terlepas dari apa yang ingin Anda percayai oleh para pengkhotbah fundamentalis di radio AM. Memang, kitab suci menolak tradisi manusia semata sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya dan berbahaya. Matius 15 ayat 1-9, Kolose 2 ayat 8. Namun, ini hanya sebagian kecil kasus. Dalam sebagian besar bagian yang membahas tradisi para rasulah yang dibahas dan tradisi disajikan secara positif. Dalam 1 Korintus 11 ayat 2, Paulus memuji jemaat Korintus karena mereka telah memelihara tradisi-tradisi sebagaimana ia telah sampaikan kepada mereka. Jadi, memelihara tradisi para rasul patut dipuji. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus memerintahkan jemaat Tesalonika untuk memelihara semua tradisi para rasul yang telah mereka terima, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, memelihara tradisi para rasul tidak hanya dipuji, tetapi juga diperintahkan. Dan ini adalah perintah tetap dalam Perjanjian Baru, yang tidak pernah dicabut dimanapun. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6, Paulus memerintahkan jemaat di Tesalonika untuk menjauhi siapapun yang menolak hidup sesuai dengan tradisi yang ia berikan kepada mereka. Tradisi dalam hal ini adalah bekerja untuk mencari nafkah, bukan bermalas-malasan. Namun, hal yang sama berlaku untuk tradisi para rasul, apapun yang diberikan Paulus kepada mereka. Ketidaktaatan terhadap tradisi para rasul merupakan pelanggaran yang patut dihindari. Dan terakhir, dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus memberitahu Timotius untuk menyampaikan apa yang telah ia dengar dari Paulus di depan banyak saksi. Jadi, ini adalah ajaran lisan Paulus, yang berarti ini adalah tradisi para rasul, dan menyampaikannya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga akan dapat mengajar orang lain. Karena Paulus akan segera dibunuh dan memberitahu kita dalam surat terakhirnya bahwa ia telah menyelesaikan perlombaannya dan akan segera dicurahkan seperti persembahan minuman. Ia mengharapkan Timotius untuk melakukan hal ini setelah ia tiada. Jadi, yang Paulus lakukan adalah menjelaskan proses suksesi apostolik, dan ia menyebutkan 4 generasi pertamanya. Generasinya sendiri, generasi Timotius, generasi para pemimpin yang diajar Timotius, dan generasi yang mereka ajar. Tak perlu dikatakan lagi, hal ini melampaui zaman para rasul, sehingga Paulus menjelaskan suksesi apostolik untuk mengamankan transmisi ajaran para rasul lisan di zaman pasca para rasul. Ia tidak memberitahu Timotius, "Kumpulkan apa yang kutulis kepada banyak orang," tetapi untuk menyampaikan apa yang Timotius dengar darinya di hadapan banyak saksi. Tentu saja, kita mendapati para bapak gereja awal memiliki pemahaman yang persis sama. Tidak ada desakan untuk mengkanonisasi semua dan hanya kitab-kitab yang merupakan kitab suci asli. Tidak ada desakan semacam itu karena transmisi iman apostolik dijamin oleh janji Kristus tentang Roh Kudus yang akan memastikannya disalurkan melalui suksesi apostolik. Baru ketika orang-orang mulai membuat Injil dan surat-surat sesat yang tidak sesuai dengan iman apostolik, gereja mengambil langkah-langkah menuju kanonisasi kitab suci. Uji apa yang mereka gunakan untuk menentukan apa yang termasuk dalam kitab suci? Mereka mengakui bahwa kitab suci harus memuat semua dan hanya kitab-kitab yang diilhami.
Dan mereka mengakui bahwa kitab-kitab yang diilhami itu bersifat apostolik, baik yang ditulis maupun disetujui oleh para rasul. Namun, bagaimana mereka menguji kitab-kitab mana yang ditulis atau disetujui oleh para rasul? Mereka memiliki dua uji. Keduanya berdasarkan tradisi bahwa jika sebuah kitab tidak sesuai dengan iman yang diwariskan melalui tradisi apostolik, kitab itu ditolak. Dengan demikian, tradisi digunakan sebagai uji material untuk kanonisitas. Jika sebuah kitab tidak memiliki sejarah dianggap apostolik, kitab itu ditolak. Dengan demikian, tradisi digunakan sebagai uji formal kanonisitas. Tanpa uji ganda tradisi ini, Anda tidak memiliki pengetahuan tentang kanon kitab suci. Seluruh pemahaman Anda tentang kitab-kitab mana yang diilhami didasarkan pada tingkat manusiawi, pada tradisi apostolik, sebagaimana dilestarikan oleh Roh Kudus. Namun, jika Anda mengakui bahwa Roh Kudus membimbing gereja untuk membuat keputusan yang tidak salah tentang kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab, Anda harus mengakui bahwa Roh Kudus menjadikan gereja tidak salah bahkan ratusan tahun setelah kematian Rasul terakhir. Karena pada saat itulah kanonisasi kitab suci terjadi. Dan jika Roh Kudus memberikan infalibilitas terbatas kepada gereja saat itu, Anda tidak dapat menyangkal bahwa Ia dapat melakukannya saat ini. Hal ini juga memberi kita kunci untuk menentukan tradisi mana yang apostolik dan mana yang hanya manusiawi. Jika Allah telah memberi kuasa kepada gereja untuk menggunakan tradisi, guna mencapai keputusan-keputusan yang tanpa salah seperti isi kanon kitab suci, maka Ia dapat melakukannya. Dan jelas dalam hal itu, Ia telah melakukan hal yang sama bagi gereja sehubungan dengan kanon tradisi. Firman Allah telah diwariskan kepada kita, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Tetapi, firman tersebut dikelilingi oleh tulisan-tulisan dan perkataan manusia yang mungkin salah. Gereja mempelai wanita Kristus yang mendengarkan suara suaminya di bawah pengaruh Roh Kudus yang membedakan mana yang autentik apostolik dan mana yang palsu. Gereja menetapkan kanon kitab suci dengan memilah kitab suci apostolik dari yang non-apostolik. Dan demikian pula, saat ini gereja menetapkan kanon tradisi dengan memilah tradisi apostolik dari yang non-apostolik. Gereja sendiri bukanlah sumber wahyu, tetapi merupakan sarana yang digunakan Roh Kudus di bumi untuk memberi kesaksian tentang apa yang telah diwahyukannya. Dan dengan demikian, memberi kita suatu ujian yang objektif dan dapat diverifikasi, alih-alih berapi-api dalam dada mormonistik tentang apa yang benar atau tidak. Akhirnya, jika Anda jujur, Anda sebagai seorang Protestan akan mengakui bahwa alasan Anda menerima kanon yang Anda terima adalah karena tradisi. Di awal kehidupan Kristen Anda, seseorang memberi Anda salinan Alkitab yang berisi serangkaian kitab tertentu, kitab-kitab yang sekarang Anda terima. Dengan menyerahkan Latin, tradere, salinan kitab suci ini kepada Anda, seseorang secara harfiah mentradisikan kitab suci kepada Anda. Hampir pasti, Anda belum pernah mempertimbangkan secara serius kanon-kanon kitab suci lainnya. Dan kecuali Anda adalah individu yang sangat tidak biasa, Anda mungkin belum pernah membaca sumber Katolik yang menjelaskan secara mendalam alasan-alasan kitab-kitab yang termasuk dalam kanon Katolik. Jadi, kecuali Anda telah melakukan ini, Anda harus mengakui bahwa penerimaan Anda sendiri terhadap kanon kitab suci didasarkan pada tradisi apa yang telah diwariskan kepada Anda, dan bukan pada penyelidikan pribadi yang mendalam terhadap alternatif-alternatif. Untuk menutup pembahasan kita tentang kitab suci dan perannya, saya ingin menunjukkan beberapa cara
di mana sola scriptura tidak berfungsi pada tataran praktis? Jika sola scriptura adalah rencana Tuhan tentang bagaimana orang-orang seharusnya membentuk teologi mereka, maka itu akan menjadi sesuatu yang dapat diterapkan dengan layak oleh rata-rata orang Kristen. Jika tidak, sola scriptura hanya akan menjadi sesuatu untuk elit Kristen, kaum Illuminati Kristen, dan tidak boleh digunakan oleh masyarakat umum yang tidak akan memiliki harapan untuk mempraktikkannya. Mereka seharusnya tidak mencoba menerapkan sola scriptura, karena mereka pasti akan salah. Tetapi sebaliknya, harus mendengarkan hanya elit sola scriptura untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dikatakan Alkitab saja. Sayangnya, sola scriptura mengandaikan atau mengasumsikan sejumlah hal. Jika sola scriptura akan digunakan oleh rata-rata orang Kristen di dunia, maka beberapa persyaratan dasar harus dipenuhi, yaitu keberadaan mesin cetak. Tanpa ini, mustahil seseorang dapat membuat Alkitab yang cukup bagi orang-orang untuk melakukan studi mendalam yang dibutuhkan untuk membentuk teologi. Distribusi Alkitab yang universal. Sekedar memiliki Alkitab dalam waktu singkat tidak memberikan waktu untuk studi, refleksi, dan pengujian gagasan yang memadai. Seseorang membutuhkan Alkitab pribadi. Dalam praktiknya, ini berarti harus ada banyak uang tunai gratis yang beredar. Karena tidak ada percetakan yang mau menerima 10.000 ayam untuk memesan 1.000 Alkitab. Literasi universal, hanya mendengarkan pembacaan kitab suci saja, tidak cukup untuk melakukan pembacaan ulang, dan studi kata yang mendetail yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi seorang ekseget yang kompeten. Seseorang harus mampu membaca sendiri, karena orang-orang tidak memiliki akses kepada seseorang yang dapat meluangkan waktu mereka untuk membaca Alkitab dengan lantang dan mencari bagian-bagian Alkitab kapanpun mereka ingin mempelajari Alkitab. Kemudahan akses universal terhadap materi pendukung ilmiah, yaitu tanpa tafsiran, perangkat bahasa, dan lain-lain. Setiap upaya untuk mempelajari teologi yang serius akan melenceng jauh. Jadi, jika rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia ingin mempelajari teologi yang serius, ia harus memiliki atau memiliki akses mudah ke materi pendukung ilmiah yang baik. Kemudahan akses universal terhadap waktu luang untuk belajar, sebab tidak ada gunanya memiliki semua perangkat untuk mempelajari Alkitab jika seseorang harus menghabiskan seluruh waktunya bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Seseorang harus memiliki waktu luang yang cukup untuk melakukan studi Alkitab yang serius dan mendalam. Nutrisi universal, yaitu meskipun tidak menyenangkan untuk dipikirkan, otak manusia tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak diberi nutrisi yang tepat. Anak-anak yang kekurangan gizi tumbuh dengan berbagai masalah kognitif. Jika Anda ingin orang berpikir dengan benar, Anda harus memberi mereka makan dengan benar. Jadi, jika Anda ingin rata-rata orang Kristen dapat memahami apakah kita masih perlu berbahasa roh saat ini, atau apakah kita harus mengharapkan pengangkatan prakesengsaraan, hal-hal yang tentu saja tidak diabaikan oleh kitab suci, maka Anda harus memberi rata-rata orang Kristen nutrisi yang memadai. Pendidikan universal dalam keterampilan berpikir kritis, yaitu Anda tidak hanya harus memberi makan orang, Anda juga harus melatih mereka untuk membedakan argumen yang baik dari yang buruk, untuk menemukan kesalahan logika, untuk mempertimbangkan bukti, dan untuk menguji proposisi dari berbagai sudut pandang. Semua ini berarti bahwa untuk berteologi secara bertanggung jawab, rata-rata orang Kristen harus memiliki pelatihan yang solid
dalam keterampilan berpikir kritis sebelum ia dapat dibebaskan untuk membaca kitab suci. Tak perlu dikatakan lagi, rata-rata orang Kristen di dunia saat ini tidak memenuhi ketujuh peranggapan yang diajukan oleh sola scriptura. Apalagi rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia. Faktanya, asumsi satu baru menjadi kenyataan baru-baru ini. Mesin cetak baru ditemukan pada tahun 1450-an, tak lama sebelum reformasi Protestan. 3/4 sejarah gereja sebagaimana adanya sekarang telah berlalu sebelum asumsi pertama sola scriptura terpenuhi. Karena asumsi praktis yang dituntut oleh sola scriptura saat ini tidak terpenuhi dan juga tidak pernah terpenuhi oleh rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia, kita harus menyimpulkan bahwa sola scriptura bukanlah rancangan Allah tentang bagaimana rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia harus mempelajari teologinya. Sederhananya, sola scriptura bukanlah rencana Allah. Lalu, bagaimana teori sola scriptura muncul? Menarik untuk dicatat bahwa teori ini pertama kali muncul dalam sejarah gereja tak lama setelah penemuan mesin cetak. Pada masa itu, ada sekelompok orang yang memiliki pendidikan, gizi, literasi, dan yang terpenting, uang untuk membeli salinan kitab suci bagi diri mereka sendiri. Karena mesin cetak kini jauh lebih mudah diproduksi dan terjangkau. Kelompok kelas menengah atas atau kelas atas ini bersemangat mengatakan, "Hey, kita bisa memberikan salinan Alkitab kepada semua orang. Orang-orang tidak lagi bergantung pada apa yang dikatakan pendeta. Mereka bisa membaca kitab suci sendiri. Ini sungguh luar biasa." Namun, mayoritas orang pada zaman mereka, sebelum zaman mereka, dan sejak zaman mereka, belum memenuhi profil yang memungkinkan sola scriptura menjadi pilihan yang layak. Oleh karena itu, sulit untuk membayangkan sola scriptura sebagai sesuatu selain teori yang dicetuskan oleh sekelompok diletante idealis era Renaissance, yaitu orang-orang yang tertarik menjadi teolog mereka sendiri, yang berpendidikan klasik dalam keterampilan berpikir kritis, yang memiliki gizi yang cukup, yang memiliki banyak waktu luang untuk belajar, yang memiliki banyak bahan pendukung ilmiah, yang memiliki keterampilan membaca yang baik, yang memiliki akses ke penjual Alkitab, dan yang terpenting, yang memiliki Alkitab cetak. Rata-rata orang Kristen saat ini, bahkan rata-rata orang Kristen di negara maju, tidak sesuai dengan profil tersebut. Dan rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia tentu saja tidak, apalagi rata-rata orang Kristen pada abad-abad awal. Artinya, karena Tuhan tidak meminta seseorang untuk melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan, adalah bahwa Tuhan tidak mengharapkan rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia untuk menggunakan sola scriptura. Dia mengharapkan rata-rata orang Kristen untuk memperoleh dan mempertahankan pengetahuan teologinya dengan cara lain. Namun, jika Tuhan mengharapkan rata-rata orang Kristen untuk memperoleh dan mempertahankan iman Kristen tanpa menggunakan sola scriptura, maka sola scriptura bukanlah rencana Tuhan. Untuk benar-benar mengetahui dan memahami kehendak Tuhan, seseorang harus meninggalkan gagasan arogan sola scriptura dan merendahkan diri, tidak mengandalkan kemampuan intelektual yang sombong, tetapi dengan rendah hati, mendengarkan sumber yang selalu diandalkan oleh rata-rata orang Kristen dalam sejarah dunia adalah Gereja Kristus. Dengan demikian, seseorang tidak hanya menemukan kehendak Tuhan yang sejati, tetapi juga menemukan keutamaan kerendahan hati dan iman, alih-alih keutamaan palsu berupa kemandirian dan kebebasan berpikir. Seseorang tidak hanya harus mencari informasi di tempat lain selain kitab suci. Saya dapat memberitahu Anda di mana harus mulai mencari. Gereja Katolik
memiliki suatu bentuk keutamaan metodologis yang menarik perhatian Anda. Jika Anda orang Mars yang turun ke bumi untuk pertama kalinya dan ingin tahu apa yang diyakini manusia, Anda akan segera menemukan bahwa sebagian besar manusia, sepertiganya, beragama Kristen. Jika Anda kemudian ingin tahu apa yang diajarkan kekristenan, Anda akan menilik keyakinan sebagian besar umat Kristen, dan dengan demikian akan menemukan bahwa Gereja Katolik adalah tubuh umat Kristen terbesar di bumi, lebih besar daripada gabungan semua tubuh Kristen lainnya. Bahkan, lebih dari 1 dari 6 manusia beragama Katolik. Gereja Katolik akan menjadi gereja pertama yang Anda tuju untuk mendapatkan penjelasan tentang keyakinan Kristen. Ketika Anda kemudian menemukan bahwa dengan mempertimbangkan gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, dan gereja-gereja Timur lainnya, 75% umat Kristen sepakat pada 95% teologi, Anda akan menyimpulkan bahwa Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang sebagian besar keyakinan umat Kristen. Ketika Anda kemudian menemukan bahwa ada kelompok kecil 25% yang terpecah belah tanpa harapan di antara mereka sendiri, tidak sependapat tentang semua jenis doktrin, dan hanya memberikan persetujuan lisan, tetapi dengan interpretasi yang berbeda terhadap 2 slogan utamanya, yaitu hanya iman dan hanya kitab suci. Maka Anda akan menyimpan kelompok ini untuk terakhir. Kelompok ini akan berada di urutan terbawah dan akan diselidiki terakhir setelah semua kelompok Kristen. Tak perlu dikatakan lagi, hal ini mencerminkan ajaran Yesus. Jika kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Mereka yang secara internal dan tampak terpecah-pecah ke dalam organisasi-organisasi yang berbeda tidak menunjukkan kasih dan kesatuan Kristus, sehingga berada di urutan terbawah tumpukan metodologis. Karena alasan inilah, sebagai mahasiswa teologi evangelikal, Anda berutang kepada diri sendiri dan jiwa abadi Anda untuk melepaskan diri dari konteks budaya Protestan di negara ini dan mempertimbangkan kekristenan dari perspektif global dan historis dengan serius dan terbuka menelaah pertanyaan apakah Anda harus menjadi Katolik. Saya yakin bahwa setiap pemeriksaan bukti yang beralasan dan terbuka akan menunjukkan bahwa Anda harus menjadi Katolik, bahwa Katolikisme itu benar. Maka saya yakin, baik dari apa yang telah Anda dengar di sini, maupun dari apa yang akan Anda baca di luar kelas ini, Anda juga akan menemukan mengapa Anda harus menjadi Katolik. Terima kasih. Fakta dari Jimmy Akin ini bikin mata terbuka. Kalau kamu terinspirasi, like dan share video ini ke para sahabat kamu. Mau lebih banyak kisah iman Katolik yang bikin penasaran? Temukan hanya di Mata Bajak, Inspirasi Iman Katolik. Oke. Tulis pendapatmu di komentar ya. Ingatlah untuk selalu setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.